Halo, berjumpa lagi Bapak dan Ibu guru hebat. Saat ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 2.1. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra Immanuel. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 2 Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Bagian yang pertama dalam koneksi antar materi pada modul 2.1, kita disuruh untuk membuat suatu kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat kita lakukan di kelas. Pertama-tama kita akan melihat pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson 1999 pada halaman yang ke-14 mengatakan dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan murid. Kemudian, cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Cara menerapkan di kelas adalah seorang guru harus melakukan survei tentang kebutuhan murid di kelas. Informasi yang didapatkan akan menolong seorang guru menerapkan berbagai strategi pembelajaran berdiferensiasi dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi murid. Pada bagian yang kedua, kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pertanyaan tadi kita akan membahasnya menjadi dua bagian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dan pencapaian hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi akan membuat murid merasakan kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan belajar murid yang terpenuhi akan membuat dia menikmati proses pembelajarannya sehingga akan mempengaruhi hasil belajarnya. Karena pembelajaran berdiferensiasi, hasil belajar murid sifatnya berbeda. Jika terjadi progres, maka murid tersebut dapat dinyatakan telah belajar dengan baik. Kita masuk pada pertanyaan bagian yang kedua, yaitu kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang telah dilalui. Bagian pertama, kaitan dengan modul 1.1. Pembelajaran berdiferensiasi menggambarkan suatu proses pembelajaran di mana seorang guru memposisikan diri sebagai seorang petani yang menemani murid bertumbuh dalam kebutuhannya. Jika tanaman tersebut membutuhkan air yang banyak, maka diberikan air yang banyak. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian, bagian berikutnya kaitannya pada modul 1.2. Pembelajaran berdiferensiasi menggambarkan seorang guru yang mengambil peran sebagai pemimpin pembelajaran yang selalu berpusat pada murid dan pada setiap kebutuhan murid tersebut. Guru akan selalu mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan dengan refleksi dan mandiri. Sikap inovatif seorang guru akan selalu ditantang dalam melaksanakan ataupun menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan dengan modul 1.3, visi guru penggerak dapat digapai melalui aksi nyata penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan pembelajaran berdiferensiasi, perwujudan dari visi yang berpusat pada murid dapat terwujud nyata. Impian murid yang kita rancangkan dapat terwujud dengan baik. Kemudian, pada kaitannya dengan modul 1.4, pada pembelajaran berdiferensiasi selalu melibatkan budaya yang positif, terutama disiplin-disiplin positif. Guru bersama murid tetap melaksanakan kesepakatan dan keyakinan kelas
bersama agar tercipta suatu pembelajaran yang baik. Budaya positif sangat mempengaruhi lingkungan belajar yang positif bagi murid. Demikianlah kita sudah menyaksikan koneksi antar materi pada modul 2.1. Semoga kita dapat belajar bersama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih.